Jadi harus tegas, harus kuat, lawan, tabrak saja urusan belakang nanti kalau urusan hukum. Begitu mereka aja berpikiran begitu kok, masa kita nggak bisa berpikiran gitu? Ya Bang Sudiset, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang DZ67. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kumis, yuk. Apa temanya nih? Temanya bahayanya Kurofat Balawi. Tapi ini tadi ada informasi dari Bang Kumis, kan di Bekasi akan ada pendirian PWI baru katanya. Maksudnya di VT ya nemunya. Terus itu Syukori datang ngamuk-ngamuk katanya, nantang-nantangi dan ingin bubarkan katanya di depan polisi gitu. Ya bagus lah. Ya, lah ya aku Terus? makan bagus itu kalau anu kan gampang ling ngerangkeng. Dia nantang-nantangi PBI-nya apa Kiai Jimatnya gitu tadi. Gimana Bang Kumis ini ya yang cerita tadi? Aku kan belum nemu VT-nya. Coba tak cari nih. Oh ada. Tadi saya nonton di YouTube. Saya pikir itu berita hoax lain ya. Lain ya Bang Kumis. Benar ya? Ya itu berita benar itu. Itu kan sampai ada polisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kan sampai ada terjadi bentrokan itu. Cuman akhirnya kan dipisah sama polisi. Gitu loh. Nah, lalu Korinya koar-koar mau ngelawan debat Kiai Imat. Wah, pokoknya provokasinya luar biasa lah. Ya Korinya merasa berani karena kan juga bawa pasukan. Orang-orang mukibin kan banyak di situ juga yang mau membubarkan PWI. Gitu loh. Jadi merasa kayak orang berani. Coba kalau udah ada pasukan begitu, Kori itu apa? Bakteri kok tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa itu. Ya, itu kan begini Kiai. Harus Itu Bang. harus dikasih pelajaran, tidak boleh didiamkan begitu. Ya, kalau masalah si Kori itu kan masalah perdebatan itu kan udah dikasih tahu. Kalau mau berdebat dengan Kiai Haji Iman, bawa sudah rekomendasi dari Robito. Kan dia juga kan nggak bisa kasih tunjuk itu. Nah hari ini kan dia kan bikin buku. Nah bukunya itu mana? Dijual, share sudah ke apa namanya Shopee apa biar orang tuh lihat. Karena begini, Kori itu sudah buat buku yang batalkan nasabah Alawi. Nah dia ini harus tanggung jawab dengan buku yang sudah dia jual itu. Jangan dia memecah belah orang, kan kayak gitu. Artinya kalau kita mau menyikapin ini secara secara fair, dia itu jangan berdalih. Silakan dia mau pindah kemana, tapi tanggung jawab dia sebagai orang yang pernah menulis buku batalnya nasabah Alawi, itu dia harus bertanggung jawab. Jangan cocok koar-koar doang gitu. Nah sekarang ini kan para mukibin itu mau suka atau tidak suka. Kalau Anda tidak percaya, kita punya datanya, punya bukunya. Nah tujuannya kita perjelas itu adalah bagaimana kamu katanya itu dapat hidayah, pindah ke sebelah sana, terus buku yang kamu kasih ke kami ini seolah-olah kamu berakin gitu kan. Kamu kasih kotoran ini ke sini lalu kamu pindah. Ya nggak bisa begitu gitu. Nah kalau misalkan si Korinya itu berani berdebat apa, jangan di room dia. Bisa nggak dia di tempat yang lain? Coba bagaimana tanggapin kita ini. Dia itu harus punya tanggung jawab. Selama ini kan dia tuh kan udah jual buku, ya kan? Yang konon bukunya itu juga, dia jangan main-main. Kalau kawan-kawan itu mengumpulkan semua bukti bahwasanya sudah ada mentransfer uang kepada dia, itu tidak dia kembalikan, ini nanti menjadi ranah pidana ke sana. Orang itu kasihan aja gitu. Bisa masuk kena 378, bisa 372, bisa kan begitu. Perkaranya dia mau ngeles ya silakan di sini. Yang penting laporan ke polisi itu, dia itu nanti akan berurusan ke polisi. Jaga aja sikapnya, ya kan? Orang ini masih punya buktinya itu.
Jangan kita itu mengasihani ular, dikasihani nelan kita dia. Nah itu aja, jangan sampai begitu. Ya, aku ada videonya nih, dikirimi Gus Cocot Balawi, tak putar coba. Kalau menurut saya sih tabrak aja. Iya, gitu. Kan, kalau nggak dikasih pelajaran, tak dijadikan alat. Kalau soal Coba dibesarkan Bang Skincare. Videonya mana? ya kayak gitu tadi Bang Skincare, Gus Skincare yang saya kirim itu tadi. Seperti itu. Ini kan Ya, Cek, tak puter ya. siap. Nah, iya itu. Betul itu. PWI ini saya begini. Di PWI saya Bagas, terus Marikudin, Imadudin nggak ada. Jadi kemudian kalau saya PWI menyebabkan perjuangan saya haram. Allah Akbar. Nggak, terus ini kenapa? Maksudnya gimana ini? Maksudnya dia datang apa enggak? Gimana ceritanya? Dia mau membubarkan pendirian PWI di Bekasi. Oh, Itu terus kan ada pendirian PWI di Bekasi. terus Nah, itu pendiriannya didatangi lancar. oleh mereka. Pendiriannya Ya itu lancar, Bang? diganggu kan, diganggu dengan Enggak, mereka maksudnya itu. lancar nggak? Lancar nggak? Pendiriannya nggak? Lancar. Nggak apa-apa, Bang. Pendiriannya lancar, tetap sukses, berlanjut. Ya biasa, Bang, kalau yang kayak gitu orang demo, orang ribut ya nggak apa-apa. Penting kita juga nggak usah terlalu terprovokasi. Saya pikir tadi ganggu. Aman itu, Bang Kumis, aman. Nggak berani. Tapi PWI. malah bagus begitu tuh. Saya itu malah bagus. sudah Jadi besar. harus ada tabrakan di bawah. Begitu Ya, tabrakan di bawah nanti baru Begitu lanyo-lanyo wasitnya gitu, masuk. selesai tuh. Kalau tidak di PWI itu sudah besar. Betul. Dan kita harus apresiasi dengan PWI itu. Suka Iya, atau harus tidak terus suka. dibesarkan, tidak boleh digembosi, besarkan terus. Ya, besarkan PWI, terus. Wali Songo, Laskar Sabilillah, Alap-alap Mataram, Naat besar terus. Demi Nusantara, Balawi rungkat, wes jangan ngajak-ajak rungkat atau ngajak-ajak rungkat. Orang mau nyebu apa, orang udah mau kecebur jurang kok ngajak-ngajak narik-narik. Nah, itu loh Gus. Ini kan ada yang anu nih ya men mereka ya ndak tahu pokoknya orang yang tidak senang PWI, tidak senang Naat, tidak senang Laskar Sabilillah, Alap-alap Mataram itu bagian Balawi. Mau dia ngomong imat wis ra percaya tetep Balawi. Kalau masalah si Kori itu, Bang, anggap aja seperti sama si kita aja. Dia itu kalau dari sama si kita, dia itu paling takutkan itu apa? Bukan masalah antitesis dia itu. Tesis dia itu loh yang dia takutkan. Kenapa dia tidak berani? Makanya dia cuma bisa nge-framing orang, nge-framing Balawi juga dia framing. Antum duduk saja yang manis, biar saya yang maju menyelesaikan melawan para mukimat. Mana berani dia naik? Naiknya tuh ke sini. Jangan buka komal sendiri ngundangi orang. Habis itu miut-miut, enggak cocok turunin. Berani ke sini. Coba bertahankah kamu di sini? Kalau memframing model kayak gitu. Apaan yang kayak gitu? Satrio. Ini Bang DZ, kalau Mukibin, Kabib di roomnya Skincare itu nggak ada yang bisa bertahan, langsung turun dengan terjun payung langsung. Iya. Kalau dia ngomong sembarang sepak keluar ya kan. Kita tuh kan butuh ilmunya. Enggak,
Nggak pernah nyepak kita, langsung turun dia, nggak berani karena memang hujahnya itu udah nggak ada gitu loh, gitu. Pokoknya kitab sejarah jadi apa isbat nasab dia tuh. Kalau nggak bisa kawan, kita hari ini tuh harus tetap bersatu gitu loh. Karena persoalan seperti ini kalau kita biarkan ini lebar kemana-mana. Orang mereka juga sama kok. Boleh saya seperti tadi saya ada di dalam di roomnya Laura Mamas. Dia mencaci maki orang, membinatang-binatangkan orang. Orang tuh diem aja gitu, nggak terlalu ngerespon. Tapi ketika dibalas, dia langsung istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, subhanallah. Itu koplak kayak gitu. Itu haram sada itu. Ini nah Kakang Singoedan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kang DZ, tadi saya itu di bawah nyimak itu sudah gatel saya. Ini orang maki-maki. Isi Forkom Alawin tadi. Ya, Itu nggak boleh dikasih kesempatan. Iya, gitu. betul. Jangan didiamin. Saya sepakat itu Bang Kumis. Kenapa? Ketika dia harusnya ya, tadi itu membahas mengenai ijazah Pak Jokowi yang konon katanya palsu. Ya nggak apa-apa. Kalau memang menurut Anda palsu, ya bawa aja lah itu ke ranah hukum. Apalagi ini kan Pak Jokowi ini kan sekarang sedang melaporkan kepada pihak lain terkait dengan orang-orang yang memfitnah itu gitu loh. Ya Roy Suryo dan sebagainya. Nah harapan kita itu kenapa nggak Mbak Alawi itu ngikuti cara Pak Jokowi gitu loh. Kalau memang Kiai Haji Madudin itu salah, laporkan aja ke polisi gitu loh. Jangan suruh Kiai Haji Mad ngelapor karena tidak ada deliknya. Instrumen hukum persoalan nasab ini tidak ada. Tetapi kalau Mbak Alawi itu benar ada. Kalau memang merasa Kiai Haji Madudin ini pemecah belah beserta pengikut-pengikutnya, laporkan ujaran kebencian. Laporkan itu sebagai pemecah belah. Kan begitu harusnya. Kalau mau mengikuti contoh yang benar. Wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kok malah dia mengkritisi, menghukumi? Mereka itulah ya saudara. Apa yang diomongin Kori itu benar. Mereka itu tidak pernah. Kori itu sendiri itu sudah tahu apa yang disampaikan Kori pada yang sempat kita dengar ya di PT-PT itu. Mereka itu nganggap orang itu kambing, benar yang dibilang Kori. Kori sendiri bilang begitu. Lah buktinya ketika dia mencaci maki kita loh santai aja nyikapin itu gitu. Tapi dia ketika dibalas oleh Bang Singoedan, dia ngucap la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu apa-apaan gitu loh. Kamu Kayak berani paling menghujat merasa orang, terzolimi. paling merasa terzolimi. Ketika kamu dihujat balik, tapi ketika dia menghujat orang, dia boleh-boleh saja gitu. Emangnya kamu siapa? Kalau memang kamu merasa cucu Nabi, buktikan gitu. Kita sekarang itu kalau mau keras-kerasan, ayo. Nggak usah pakai sayembara sekalian. Logikanya, bagaimana orang membuktikan mana narkoba yang membatalkan nasabah Alawi. Faktanya itu loh, yang isbat juga nggak ada, gimana yang mau dibatalkan? Kata siapa tadi, Kang Alien tadi. Orang nikah aja belum sudah minta cerai, bukti akta cerai. Ya nggak bisa lah, nikah aja nggak cerai. Itu kan koplak namanya. Narasi seperti itu disampaikan kepada kita. Oh nanti dulu kita memang kalau dikasih narasi belum nikah minta surat cerai masih belum mengerti, kasih narasi aja, wong belum disetubuhi kok minta digugurkan, gimana caranya? Nah, mungkin dia ngerti. Nggak pernah bersetubuh tapi minta digugurkan, kan nggak masuk akal. Kalau narasi itu nggak ngerti ya keterlaluan kalau gitu. Yang paham BZ itu paham dia. Kori ya paham tapi pura-pura nggak paham. lah Kori itu gitu-gitu aja juga, mikir juga ya sama kita. Coba kalau dia berani turun naik.
Pak Hatta, Kori itu sama, jago kandang aja. Kita naik ke kandang dia, bukannya nggak mau naik. Itu untuk apa di mute-mute gitu? Di sini tergantung Anda aja. Anda mau cocot bacot, kita pakai cocot bacot. Kalau mau pakai ilmu, nah kita butuh ilmu itu. Bagaimana Anda membatalkan hujah yang sudah Anda tulis? Kan gitu. Nggak usah bicara Kiai Haji Imaduddin. Anda itu tulis buku gitu. Itu yang dia takutkan kepada kita ini. Nasab Alawi batal berdasarkan kaidah ilmu nasab. Itu buku yang dia tulis. Jangan Anda merasa seolah-olah itu bukan menjadi bagian dari tanggung jawabmu. Itu tanggung jawabmu. Dan itulah alasan dia nggak berani naik ke sini. Karena bagaimanapun itu aja yang saya mau tanya. Antitesis yang dia buat itu ngapain kamu bahas masalah Kiai Haji? Balas tuh, jawab tuh antitesismu itu, tesismu sendiri itu. Bisa nggak membantahnya? Saya nggak yakin itu. Antitesis belum dicetak sudah dijual, itu akalnya di mana itu? Belum dicetak jadi buku itu, tapi udah dijual satu buku 100.000. Ini kan penipuan, jelas-jelas penipuan itu. Kalau saya sih terkait dengan tesis antitesis dia itu, kalau ada dijual di Shopee saya mau beli. Tapi kalau belum ada ya maaf, sorry aja. Saya nggak mau ngikutin saran Bindoro itu. Transfer dulu gitu. Saya ada rekamannya itu. Dia tuh baru ngerayu Habib tentang sudah cari pendana untuk membiayai cetak, sama cari yang mau pesan. Jadi siapa yang mau pesan catat suruh transfer dulu ya toh, nanti kan begitu bukunya terbit langsung bisa dibuktikan. Aku ada rekamannya, tak carinya dulu, nanti tak putar di sini. Iya, baru kemarin itu dia juga ngomong kok, ada Habib siapa itu sih namanya, dia berharap Habib itu yang mendanai cetakannya. Sultan Banjar, Sultan Banjar. Oh iya mungkin itu. Tidak bakalan lah siapa yang mau mendanai. Tak cari ada buku gitu. Karena kalau bukunya itu keluar, Bang Kumis, kita mau bedah buku gitu. Saya yang mau fasilitasin itu. Saya mau undang Gus Aji, siapa kan di dalam koma. Aduh, ngapain dibedah-bedah lagi? Udah pasti nggak karuan itu buku. Sekarang aja ya, biar aja sekarang karuan. Gini Bang, biar sekalian kita kasih tahu kemarin itu. Dia kemarin aja masih berbicara, ini lagi sedang diediting. Artinya itu buku nggak selesai. Mau editing, yang edit pun juga bingung ini bahasanya gimana mau diedit. Jadi saya rasa nggak bakalan jadi itu. Buku itu nggak bakalan jadi itu. Kalau memang itu jadi sudah 2 bulan yang lalu sudah selesai. Nah sekarang sudah berapa bulan? Saya udah orang pertama. Saya orang pertama ini ada, putarannya ada. Alhamdulillah buku tadi barusan, tinggal perintah cetak udah semua. Makanya ini saya mau cetak, paling berarti sampainya cetak itu prosesnya persiapkan semua 1 minggu untuk kirim ke taruhlah seminggu gitu. Cuman ini saya pingin stabil sensus pemesan dulu. Biar saya sensus pemesan turun barang, Bang DZ. jadi saya tidak lama untuk mengembalikan minimal modal pertama gitu, untuk bisa mencetak yang lebih besar lagi nanti kalau memang bagus gitu kan. Ya tidak terlalu kemungkinan buku yang lain juga sih. Gimana? Ya kalau sudah tahu pengalaman begitu kan udah tertutup untuk yang lain juga untuk pengalaman. Iya. Ini kan tahap perjuangan awal. Kalau yang market jelas itu kan kita pegangan di mahal. Cuma terima yang belum ada.
Itu kapan itu, Gus? Ngomongnya kapan itu? Tadi malam. Oh ya, tadi malam juga dia ngomong ketemu sama sahabat yang pendana itu. Dia bilang lagi sedang diediting. Ini jelas. Nah, Jadi nggak jelas ini, belum jelas itu. Itu sama Habibnya Yasintan Banjar suruh nyetak kecil-kecil seperti buku saku itu loh. Ini panjang soalnya rekamannya agak panjang. Jadi bukunya tesisnya Kori itu suruh jadikan buku kecil-kecil kayak buku Yasin itu. Jadi di gembol bisa gitu loh. Mungkin bukan buku Yasin, buku yang kecil itu yang bacanya pakai kaca pembesar itu loh, Gus. Supaya lebih irit mungkin. Nah itu nggak berani ngeluarkan duit gede-gede. dibikin aja itu tesisnya seperti buku saku gitu, jadi gampang didarke. Nah ini buku tesis apa buku Yasin? Bang DZ suruh mesan, kan dia sensus mau siapa yang pesan dulu. Bang DZ pesen enggak, suruh transfer. Saya jamuan. Oh, sensus pertama beliau itu. Bos, saya jamu aja nggak pesen, apalagi buku itu ya kan. Bang DZ. Lah ini kan Anda ini kan diharapkan transfer sama Kori itu sama juga sedekah. Tapi kalau dia udah ada di Shopee, saya pasti ambil karena saya butuh literasi. Paling enggak koleksi lah, ya kan. Karena saya suka Bang koleksi. Dizet, jangan salah lo. Jamuku kemarin diperdalam hasil labnya lo sama dokter. Iklan dulu. Loh, iya kan diperdalam sama dokter, ya kan. Di situ ada kandungan enzim lipase. Wah, ini luar biasa ini jamunya itu. Enzim lipase itu bisa membersihkan plak ya. Ya itu kotoran yang ada di ini, kan ada pembuluh darah, ada sel ya, sel darah yang ada di pembuluh darah itu ketika ada sumbatan seperti stroke seperti anu tuh bisa sama enzim lipase. Jadi enzim ini cerdas, melebihi cerdasnya manusia, di mana yang rusak, di mana yang perlu disuplai, dia cari sendiri loh sakitnya. Ini jarang ditemukan dalam sebuah ramuan. Jarang. Itu dokternya